Filosofi sedulur papat 5 pancar mengandung pengertian bahwa badan manusia yang berupa raga, wadah, atau jasad, lahir bersama 4 unsur atau roh atau enigma yang berasal dari tanah, air, api dan udara. 4 itu masing-masing mempunyai kiblat di 4 mata arah angin, dan yang kelima berpusat di tengah. Persamaan tempat kiblat sedulur papat 5 pancar bisa sampeyan simak pada paparan di bawah ini. Pasaran Legi, bertempat di timur, satu tempat dengan unsur udara, memancarkan aura putih. Pasaran Paing, bertempat di selatan, salah satu tempat dengan unsur api, selalu memancarkan aura sinar merah. Pasaran Pon, bertempat di barat karena tempat dengan unsur air, memancarkan sinar kuning. Pasaran Wage, bertempat di utara, satu tempat dengan unsur tanah, selalu memancarkan sinar hitam. Pasaran Kliwon, bertempat di tengah, merupakan tempat sukma atau jiwa berada, memancarkan sinar mancawarna. Nah, dari paparan di atas, kemudian kita tilik dari penanggalan Jawa melalui filosofi sedulur papat 5 pancer. Dapat diketahui betapa pentingnya pasaran Kliwon, karena berada di tengah atau pusat. Pusat merupakan tempat sukma yang memancarkan perbawa atau pengaruh kepada sedulur papat atau 4 saudaranya. Satu peredaran kiblat papat kalima pancer, dimulai dari arah timur berjalan sesuai alur perputaran jam dan berakhir di tengah. Jika dianalogikan, sedulur papat 5 pancer seperti ibu yang sedang melahirkan anaknya. Ketika seorang ibu hendak melahirkan kita, sebenarnya perasaan hati dan badannya menahan kesakitan marmati. Melalui dada, kemudian lahir jabang bayi dari rahimnya. Setelah itu keluar ari-ari yang bersifat kuning. Lalu keluar darah yang bersifat merah dan tali pusar yang bersifat hitam. Marmarti, ari-ari, darah dan tali pusar inilah yang kemudian dikenal sebagai keempat saudara kita. Menurut kepercayaan kebatinan Jawa, keempat elemen yang bersifat metafisik tersebut diyakini dapat menyampaikan isyarat kepada wadah manusia yang berwujud firasat dan menyelamatkan manusia seperti yang sering kita dengar dengan kekuatan bawah sadar manusia. Kekuatan bawah sadar di sini kadang tidak sengaja terjadi, namun ada pula kekuatan seperti itu yang memang sengaja dimunculkan. Sebenarnya yang terjadi dalam kebatinan Jawa tentang kekuatan bawah sadar tersebut dapat dijelaskan. Ketajaman olah kebatinan dapat menjadikan manusia, si pelaku, berkomunikasi dengan sedulur papat, sehingga kontak batin dengan sedulur papat tadi dapat terjadi. Kontak batin secara metafisik tersebut dapat mempertajam firasat dan memberikan karisma bagi orang tersebut. Selain ketajaman batin dan karisma, orang yang mampu melakukan kontak batin secara metafisik dengan sedulur papat juga bisa meminta bantuan secara gaib. Sukmo luhur, sebagai inti dari seluruh elemen manusia juga ikut andil dalam terminologi kebatinan Jawa. Sukmo luhur, atau ruh manusia adalah unsur tertinggi dalam diri manusia. Dalam khasana kebatinan Jawa, ruh memiliki bahasa dan dapat berbicara. Bahasa ruh dalam kejawen disebut dengan istilah sastro gendro. Konon jika seseorang mampu mengeluarkan bahasa ruh, ia dapat memerintah ruh orang lain dengan atau tanpa ia kehendaki. Hal tersebut terjadi misalnya ketika seseorang melakukan kejahatan dengan orang yang mampu berbicara menggunakan bahasa ruh. Maka tanpa diperintah, ruh dari wadak yang berada dalam bahaya tadi memerintah ruh lawannya untuk lumpuh. Maka seketika itu ruh lawannya tadi akan memerintah wadah raga untuk lumpuh.
Kasus seperti itu hanya dapat disembuhkan oleh Ruh yang memerintahkan tadi. Agar sedulur papat selalu membantu kita menjalani kewajiban sebagai manusia, maka mereka haruslah kita rawat. Orang Jawa biasanya merawat mereka dengan bersih-bersih, membakar dupa atau kemenyan, ratus, serta memberi wangi-wangian. Setiap mau makan, setiap mau tidur, mau duduk dan berjalan, sedang bekerja atau tidak, orang Jawa selalu menyebut nama 4 sedulur mereka dengan harapan akan menjaga diri, jiwa dan raga agar senantiasa selamat. Dari mulut orang Jawa akan berucap kalimat berikut. Marmarti kakang kawah adi ari geti pusat, kadang ingsun papat limo pancer, kadang ingsun kang ora katon lan kang ora kerawatan, sarto kadang ingsun kang metu saka margoino lan kang ora metu saka margoino. Iwah kadang ingsun kang metu bareng sedina kabeh. Bapanto ono ing ngarep, ibunto ono ing wuri, ayo podo ngetutno lakuku. Menjelang tidur, juga ada etika untuk menyebut keempat saudara kita dengan kalimat, ingsun arso turu, baurek sanen sariro ningsun, sarto darbek ingsun, kang ono ing wewengkon ingsun kabeh. Adapun jika ada pekerjaan cara menyebutnya, podo rewangono ingsun, katekano ing sakarso ningsun. Jika membuang kotoran sebutlah suruh menyempurnakan kotoran itu agar menjadi suci sehat. Akhirnya, suatu ketika jika kita sudah hampir sampai pada ajal, keempat saudara itu harus diruat, agar jangan sampai menimbulkan haru biru yang mengganggu proses kematian kita. Cara meruatnya adalah dengan doa batiniah demikian. Ingsun angruat kadang ingsun papat lima pancer kang gumunung ana ing badan ingsun dewe. Marmarti kakang kawah adi ari geti pusar, kadang ingsun papat lima pancer, kadang ingsun kang ora katon lan kang ora kerawatan, sarta kadang ingsun kang metu saka margaina lan kang ora metu saka margaina. Wah kadang ingsun kang metu bareng sedina kabeh pada sampurna anirmala waluya ing kahanan jati dening kawasan ingsun.